Wa innahu la yablughu bisu'i khuluqihi daraka jahannam. Naudzubillah. Dan ini hati-hati. Maka orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka dipastikan dia akan masuk neraka jahanam. Naudzubillah. Wa huwa abid, meskipun dia, contoh orang yang kerjaannya tahajud, kadang itu dia meremehkan orang yang tidak tahajud. Misalnya dia jam 2 itu sudah bangun, jam 3 sudah bangun, jam 4 berjamaah. Kemudian nanti ketika belanja itu angup terus. Ini ibu-ibu di planet Pluto sana nih. Jadi karena kerjaannya sholat tahajud, ketika belanja niku angup terus, semerap angup nih. Napa niku menguap terus. Sehingga ibu-ibu yang lain nanya, "Bu, kok jenengan ngantuk tok niki pun jam pinten jam 8 kok sik ngantuk?" Ngapunten nggih, kula wau tahajud. Kalau jam kali niku istiqomah, alhamdulillah sampun tangi. Lek panjenengan kan paling nggih subuhan tok. Loh, meremehkan orang. Nggih. Kemudian kadang kalau orang itu kerjaannya puasa, itu meremehkan yang enggak puasa. Dia itu orang yang malas silaturahim, tapi kerjaannya niku silaturahimnya niku hari Senin dan Kamis. Kalau sudah hari Senin dia silaturahim jam 8 silaturahim. Nanti ditawarin, "Mau minum apa?" "Ngapunten saya puasa." Nah, kok bisa silaturahim hari Senin? Nah, kadang penyakitnya orang yang ahli ibadah para hadirin punya akhlak yang tidak baik. Maka di sini dinasihati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita itu ahli ibadah, tapi kalau kita punya perilaku yang buruk, naudzubillah, kita akan masuk neraka jahanam. Nah, sehingga pernah nopo niku diceritakan nih, siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Bahkan mungkin di antara panjenengan ada yang namanya Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama besar. Beliau seumur hidupnya para hadirin gak pernah tidur malam. Jadi beliau itu setiap hari menghatamkan Al-Quran. Jadi beliau itu setelah ba'da isya langsung start baca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai waktu tahajud tiba, setiap hari. Beliau itu setelah isya membaca Al-Quran. Kalau beliau ngantuk, beliau berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk, beliau itu napa niku mengangkat kaki yang sebelah kanan, sehingga beliau itu berdiri dengan satu kaki di pinggir pagar pas. Kalau beliau masih ngantuk ya pasti jatuh para hadirin. Setiap hari beliau melakukan seperti itu, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Karena memang beliau ingin bersanding dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik. Pernah suatu saat beliau itu mengisi majelis. Ceritanya beliau nggak pernah telat mengisi majelis para hadirin, nggak pernah telat sama sekali. Nah, pada waktu itu beliau telat sekali tok seumur hidupnya. Kenapa beliau telat? Beliau kan terbiasa sebelum majelis itu makan. Jadi sebelum majelis beliau goreng ikan asin, goreng satu aja ikan asin. Setelah itu beliau ditinggal sebentar ke kamar mandi. Lah kok setelah keluar dari kamar mandi ikan asinnya hilang. Siapa yang makan? Kucing, dimakan kucing. Nah, gara-gara itu akhirnya beliau telat. Beliau kan goreng lagi ikan asin, goreng lagi makan. Nah, kejadian itu disampaikan kepada jamaah, "Wahai jamaah, ngapunten, saya sekarang telat mengisi majelis. Kenapa? Karena saya tadi itu goreng ikan asin satu, kemudian hilang dimakan kucing. Akhirnya saya telat." Itu jamaah nangis semua para hadirin. Padahal cuma cerita seperti itu. Ikan asin hilang diceritakan ke jamaah, jamaah menangis semua. Ini belum cerita akhirat. Nah, coba saya yang cerita ikan asin, oh panjenengan nangis? Enggak mungkin. Mungkin malah tertawa nih. Ini luar biasa karena memang Sofiul Qalbi, hatinya sangat bersih. Nah, kisah selanjutnya, beliau sepulang dari majelis ilmu, beliau itu berjalan kaki. Kemudian beliau bertemu dengan orang yang suka mabuk. Dan pada saat itu sedang teler-telernya para hadirin, sedang mabuk, minum minuman keras. Kemudian orang yang mabuk ini memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dengan panggilan yang tidak sopan tentunya ya. Tentunya dia nggak punya akhlak, nggak punya ilmu.
Menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani orang biasa, bukan seorang guru. Dipanggil, "Hei Abdul Qadir, sini kamu." Beliau orang yang sofiul qalbi, orang yang hatinya bersih, tidak meremehkan siapapun, datang meskipun dipanggil oleh seorang yang mabuk, datang. "Ya, ada apa?" "Saya ingin bertanya tiga pertanyaan." Kemudian pertanyaan yang kedua, "Bisakah orang seperti saya menjadi seperti Anda?" Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Sangat bisa." Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, apa itu? "Wahai Abdul Qadir, bisakah orang baik seperti Anda menjadi jelek seperti saya suatu saat?" Naudzubillah min dzalik. Jadi bisakah orang baik seperti Anda menjadi pemabuk seperti saya? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan sangat bisa kalau Allah berkehendak. Maka para hadirin, jangan sampai kita itu meremehkan siapapun. Kadang kalau kita itu sudah merasa suka hadir majelis, setiap hari beribadah kepada Allah, kadang kita itu meremehkan ahli maksiat. Seakan-akan kita itu sudah mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang sudah dapat tiket surga? Betul wonten. Bahkan notifikasi aja nggak pernah, terus sih. Nggak pernah kita dapat SMS mungkin dari malaikat, mungkin selamat Anda menjadi penghuni surga. Nggak ada, para hadirin. Jadi sampai kita punya guru bernama Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau mengatakan, apakah kita berani bersumpah amal baik kita itu pasti diterima oleh Allah? Nggak ada yang di antara kita yang berani bersumpah. Apakah di antara kita ada yang berani bersumpah kalau kejelekan kita itu pasti sudah diampuni oleh Allah? Gak ada di antara kita yang berani bersumpah, para hadirin. Jadi kalau amal baik kita belum tentu diterima oleh Allah, kejelekan kita itu belum tentu napa niku dosanya dihapus, apa dasarnya kita itu merasa lebih baik daripada orang lain? Nah, sehingga yang menjadikan kita itu masuk surga ya tentunya akhlak yang baik. Karena ibadah yang kita lakukan tidak menjadikan kita masuk surganya Allah. Bahkan dikatakan kalau kita punya akhlak yang jelek pasti masuk neraka meskipun ahli ibadah. Naudzubillah.